A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimus salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita cintai, semoga Allah juga mencintai beliau, ya kan, gurunda kita Ibu Hajah Siti Mas Amah, ya, tapi brandnya Bude, ya kan, ya, brandnya lagi Ibu Fanani gitu ya. Tapi saya harus sampaikan kepada ibu bahwa nama beliau yang sudah naik ke Lauful Mahfuz, ke Arsy Allah adalah Siti Mas Amah. Ada tambahannya itu. tuh, Bu. Apa tuh, Bu? Mas Amah Mu'allimah sebenarnya. Oh gitu. Ya, makanya kita manggilnya biasa Mu'allimah, ya kan. Mu'allimah itu sebenarnya orang alim. Itu biasa kalau orang Sumatera Barat, Sumatera Utara kalau manggil gurunya, manggil ustazahnya itu biasa Mu'allimah. Rupanya Mu'allimah nama beliau. Ya kan. Jadi Masya Allah, artinya orang-orang perempuan yang alim, ya, Masya Allah. Jadi alim spesifikasinya dalam pelajaran Al-Quran, insya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, majelis taklim, apa namanya? Raudatul Jannah. Jadi kalau saya hari Sabtu, Miftahul Jannatul Firdaus. Kalau ini Raudatul Jannah. Jadi mudah-mudahan andai kata ada yang belum ke Raudah, ini kita sudah punya Raudah sendiri. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu rahimakumullah, segala puji milik Allah Jalla wa'ala, ya karena nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali sore ini di majelis yang mulia Raudatul Jannah, taman-tamannya surga, karena kita lagi dirikan surga-surga di dunia. Semoga kelak kita menjadi ratunya bidadari. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau bidadari dicipta oleh Allah nggak pakai perjuangan di sana, langsung di surga. Kalau kita berjuang dulu baru masuk surga, ya. Jadi kita pakai perjuangan yang berat, ya, perjuangan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan hati, dengan kesabaran, ya, untuk bisa masuk ke surga. Kita berjuang, ya, berjuang, maka kemudian baru Allah berolehkan kepada kita surga. Dan kita pun disuruh oleh Allah meminta. Ketika minta suruh minta surga. Kemarin kalau nggak salah bulan lalu kita sudah sepakat untuk paling tidak kita setiap pertemuan menghafal satu hadis. Kemarin sudah kita hafalkan satu hadis, ya. Iya kan? Kita ingin agar paling setiap pertemuan ini kita bisa menghafal hadis yang pendek. Hadis apa yang kita hafal bulan yang lalu? Yaitu memohon kepada Allah agar diberikan oleh Allah surga. Surga yang mana? Surga Firdaus, ya. Surga Firdaus yang tertinggi, ya. Yang letaknya di mana? Di bawah arsy-Nya Allah, di tengah-tengah surga, Awsatul Jannah, di tengah-tengah surga, wa a'lal Jannah, dan surga yang tertinggi yang letaknya di bawah arsy Allah. Masih ingat hadisnya? Hah? Lupa? Tapi sudah dicatat tuh? Ada yang hafal? Ada. Coba Bu Yanti. Yanti satunya hadir nggak? Mana Yanti satunya? Kemarin berdempetan. Baik, ini sekarang Yanti yang mana nih? Sampai Yanti, Yanti Alifah. Ada tulisannya enggak? Ada. Baik. Ya, oke. Hadis. Tidak ada tulisan Arabnya, Bu. Oh, belum ada tulisan Arabnya? Apa lah? Ada. Oh, udah apa-apa. Baik, nanti kalau andai kata ada yang kurang pas nanti dipasin. Baik. Faiza sa'altumullah. Bukan wa tapi fa, ya. Faiza. Faiza sa'altumullah. Fas'alul firdaus. Iya. Fa'innahu. Awsatul. Iya, terus? Iya. Apabila kalian memohon kepada Allah minta surga Firdaus. Iya. Kenapa? Oh, pennya macet.
Baik ya, kita sama-sama aja ya, kita ulangin ya. Ini hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari nomornya 2790, ya kan? Hadis Sahih Bukhari ya. Nomor hadisnya 2790. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'altumullah. Kalau sama udah ulang-ulang ya? Iya, lupa. Iya, sama-sama. Fa idza sa'altumullah. Sama-sama. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Fa innahu awsatul jannah. Wa a'lal jannah. Wa a'lal jannah. Ulangin. Fa idza sa'altumullah. Fas'aluhul firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Wa a'lal jannah. Arahu fawqahu arsyur rahman. Arahu fawqahu arsyur rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Wa minhu tafajjaru anharu jannah. Saya ulangin. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Oke, ulang. Ya, paling enggak kita satu hadis saja dulu ya. Ulangin pertama. Fa idza sa'altumullah. Sama-sama. Fas'aluhul firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Wa a'lal jannah. Arahu fawqahu arsyur rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Nah, jadi ibu kalau minta sama Allah, kata Nabi suruh minta apa? Surga Firdaus. Jadi saya ulangin, iktirafnya mulai sekarang ditinggalkan. Jadi nggak boleh lagi ibu bilang tak pantas masuk jadi jangan bilang ilahilas tulil firdaus si ahla, ya Allah tak pantas kalau aku masuk surga. Jadi nggak boleh. Tapi kenapa? Karena kalau kita minta sama Allah suruh minta surga Firdaus. Jadi ausatul jannah letaknya di tengah-tengah surga ausat. Maka umat pertengahan disebut ummatan wasato, umat pertengahan. Ya, jadi umat Islam itu ummatan wasato, umat pertengahan. Ya, jadi di tengah-tengah ausatul jannah, wa a'lal jannah, dan surga yang tertinggi. Jadi surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Jadi kita bercita-cita minta masuk surga Firdaus yang tertinggi. Terus terletaknya di mana? Arahu di mana tadi? Fauqahu arsyur rahman. Di bawah, letaknya itu di bawah arsy-nya
Allah. Jadi di atas surga Firdaus fawqahu arsyur rahman. Di atas surga itu, atasnya itu adalah arsy-nya Allah. Masya Allah. Jadi di bawah arsy-nya Allah. Tempat itulah tempat yang paling indah. Surga yang paling indah itulah surga Firdaus. Jadi surga Firdaus adalah surga yang terindah. Baik Ibu, tadi ayat yang terakhir Ibu baca agak naik satu ayat. Tadi 40 ya, Al-Maidah ayat 40 ya, 41 ya. Di ayat yang ke-40 itu ya, satu ayat naik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam. Jadi kalau ta itu Ibu ingatlah penyanyi dangdut yang belajar ta itu ya. Itu taknya fasih banget ya Bude ya. Cinta. Ya ta. Jadi bukan ta ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya qadir ya. Maka orang Jawa banyak namanya Qadir, Kang Qadir nah ya. Qadir ya, yang menerima takdirnya Allah. Jadi tidaklah kamu ketahui kerajaan Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Jadi Allah adalah kerajaan langit dan bumi. Yaitu apa? Mulk, al-mulk. Mulk itu raja. Mulk, jadi raja. As-samawat, jadi yang menguasai semua langit adalah Allah. Rajanya itu Allah. Wal ard, dan yang meliputi seluruh bumi adalah Allah. Maka Ibu jangan merasa sendiri, karena Ibu udah orang paling kaya karena punya Allah. Maka saya bilang DP HP saya sampai hari ini nggak pernah ganti. Punya Allah cukup. Jadi punya Allah cukup. Ya, punya Allah cukup. Ibu tidak akan pernah terlantar, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah galau, karena ada Allah yang akan menjaga, merawat, melindungi, mencukupi. Ya, makanya kemarin kita belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu kunci kita masuk surga adalah la ilaha illallah. Tapi untuk masuk surga kunci itu harus bergerigi, dan kita sudah kupas kemarin. Nah hari ini Ibu kita jelasin lagi di ayat yang 40. Tidaklah kamu ketahui bahwa Allah lah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Kemudian apa? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang kehendaki. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah akan nyiksa siapa yang aku mau. Jadi Allah punya hak prerogatif. Ya kan? Allah akan mengampuni, Allah akan menyiksa, Allah akan memasukkan ke surga, Allah akan masukkan ke neraka. Itu semua Allah yang menentukan. Kita suruh apa? Kita suruh ikhtiar. Maka inilah kita harus percaya kepada takdirnya Allah, khairihi aw wasarrihi. Nah untuk itu jalan menuju surga, satu diantaranya adalah membangun persaudaraan, supaya kelak kita bisa menjumpai Robnya. Apakah kita nanti bisa melihat Allah? Bu, satu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Mudah-mudahan suara saya bisa bersaing ya dengan suara hujan. Tapi berdoalah dulu ketika hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi mudah-mudahan bawa manfaat buat kita. Semua yang sakit segera diangkat oleh Allah, diturunkannya hujan bawa keberkahan insya Allah. Ya. Jadi kita harus membangun persaudaraan. Untuk sampai ke surga, kita harus membangun persaudaraan. Maka tema kita hari ini adalah adab di dalam bersaudara. Jadi dalam membangun persaudaraan kita harus tahu adabnya. Untuk apa? Supaya persaudaraan kita murni karena Allah, tidak karena tendensi apapun. Murni karena Allah. Kalau karena Allah Bu, kita tidak akan memilih dia kaya ke, dia miskin ke, ya, akan tetap kita gauli dengan baik. Kemudian yang kedua, selamat datang Ibu. Iya nggak apa-apa, sini aja maju lagi. Nah. Kemudian kalau suatu hari kita harus benci, bencilah bukan karena hawa nafsu, bukan karena kita tersinggung. Ya, bukan karena kita tidak diberi sesuatu, tapi marahnya kita pun harus marah karena Allah. Jadi mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, kalau harus memberi juga karena Allah.
Jadi inilah kunci persaudaraan. Kunci persaudaraan yang baik, tulus karena Allah. Karena apa? Karena manusia di dalam berbuat sering niatnya agak keliru. Yaitu apa? Tidak karena lillahi, tapi linnafsi, untuk kepentingan diri. Atau linnasi, minta puji manusia. Biasanya ujung-ujungnya kalau udah linnasi, untuk linnafsi. Dipajang fotonya, ya kan? Supaya orang tertarik gitu misalnya, ya kan? Linnasi. Setelah linnasi dia mendapatkan sesuatu. Untuk itu menjadi dapatlah linnafsi, keperluan sendirinya terpenuhi. Itu enggak ikhlas karena Allah. Kalau lillahi karena Allah, maka itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Ya, maka yuk kita lihat bagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang persahabatan. Agar persahabatan kita apa? Kekal. Andai kata suatu hari, kata Anies Baswedan, Ibu, kita kata Anies Baswedan, saya kutip sedikit. Kalau kita dalam perjuangan, andai kata kita dipuji, kita tidak akan pernah kalau kata Anies Baswedan, ada yang nyimak pidatonya enggak? Kalau di ini tidak akan pernah tumbang, saya lupa kalimatnya ya. Jadi kalau dicerta, dipuji, dia tidak akan pernah kecewa hati. Dan kalau kemudian dia dikecewakan, dia tidak akan tumbang. Jadi dia tetap istiqomah, ya. Mudah-mudahan hari ini dia sedang diterpa angin begitu kencang ya, untuk maju calon aja udah begitu berat perjuangannya, maka menanjak. Ini kuburannya juga lagi menanjak kan? Kuburannya menanjak. Beliau juga sedang menempuh jalan menanjak. Maka untuk ke surga itu jalannya menanjak. Banyak kerikil tajam, banyak lorong-lorong gelap, banyak sesuatu yang menggodanya untuk kita gagal dalam perjuangan, ya. Makanya ibu-ibu juga hari ini Masya Allah berjuang. Lihat mendung lah mau ngaji, nggak ada mantel, nggak ada yang nganter, ya kan? Ini perjuangan. Maka insya Allah duduknya kita sedang membangun persahabatan yang karena Allah. Ya, kita lihat hadisnya. Rasulullah, Masya Allah. Terima kasih yang ingat ya. Ulangin ya. Rasulullah, gitu deh. Man ahabba lillah, man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah. Wa bughada lillah. Ghadab. Ghadab itu apa? Ghadab itu apa? Ghadab itu apa? Marah. Kan udah pernah saya ceritain. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mana sholawatnya? Ngaji nggak boleh, nggak fokus. Nabi bilang kalau setiap disebut namaku selawatlah kepadaku, ya kan? Baik, ya. Jadi seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bilang, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku hadis yang pendek saja biar saya gampang menghafalnya. Baik, kata Rasul, diberikanlah apa? La taghdab. Apa? La taghdab. Jangan marah. Pulanglah nih pemuda, sepanjang jalan dia baca, dia hafalin, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hafal deh, hafal. Besoknya datang lagi, ya Rasul. Belum terbiasa, responnya harus cepat. Karena ibu mencintai Rasul, begitu disebut namanya, langsung ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji dengan busana capek deh bolak-balik sallallahu ya kan? Iya gitu. Karena orang kita ingin jadi orang yang paling banyak berselawat. Bayangin Sahih Bukhari itu kitabnya setebal ini, 1 jilid, Bu. Itu tidak ada satu hadis pun yang Bukhari itu menulisnya disingkat. Semuanya Sallallahu Alaihi Wasallam dipanjangin. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang disingkat. Oh, Masya Allah ya. Baik, sampai mana tadi? La taghdab, jangan marah. Udah hafal, datang lagi, ya Rasulullah, yang kemarin udah hafal, aku minta lagi hadis yang baru lagi, yang pendek aja ya Rasul. Baiklah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi lagi, la taghdab. Pemuda ini mikir, lah kemarin udah dikasih itu, kan kasih lagi, padahal udah bilang hafal. Jangan marah, tapi karena Rasul yang memerintah, nggak bisa bantah.
pulang diapalin, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Ini ucapan tapi belum meresap ke pikiran, belum menyentuh ke hati, baru hafal di lisan. Setelah itu hari ketiga datang lagi, ya Rasulullah, yang kemarin udah hafal nih, aku minta lagi hadis yang baru. Yang pendek saja biar saya gampang menghafalnya. Baiklah, kata Rasulullah SAW, aku berikan untukmu la taghdab. Akhirnya pemuda ini mikir, lah 3 kali datang cuma dikasih la taghdab. Emang bener mudah ngapalnya, tapi paling berat untuk tidak marah gitu. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabghadu lillah. Kalau kamu marah, marah karena Allah. Yang ketiga, wa'ata lillah. Wa'ata lillah. Kalau kamu beri sesuatu juga karena Allah. Nih, yang ngasih saya kue ini siapa? Ada milk, Roma, ada apa lagi nih? Lemper, ibu nggak dikasih? Enggak, ada. Ya, ini masya Allah. Yang memberi kami aturkan, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Baru jazakillah khair ya, ibu. Memberinya ibu wa'ata lillah, memberi juga karena Allah. Saya datang ke sini aus karena panas, dikasih minum 2. Dua-duanya untuk saya. Bude udah duluan kan? Jadi wa'ata lillah, memberi karena Allah. Ketiga, wa mana'a lillah. Mana'a lillah, menahan karena Allah. Jadi kalau menahan sesuatu juga karena Allah. Ibu menahan emosi juga karena Allah. Ya, ibu menahan sesuatu itu karena Allah. Wa mana'a lillah. Kalau menahan sesuatu karena Allah. Faqadis takmalal iman. Faqadis takmalal iman. Akmal itu artinya apa? Sempurna. Maka ada namanya, saya pernah kenal seorang direktur, namanya Bapak Haji Akmaluddin Hasibuan. Itu benar-benar nama tuh Bu. Doa akmal sempurna. Masya Allah Bu, emang sempurna. Sedekahnya beliau sempurna. Beliau bilang kalau sedekah nggak usah dicatat, saya aja sama ustazah yang tahu, sama Allah, gitu deh. Kalau ketemu beliau pasti beliau nanya, ini direktur Bu, ustazah lagi ada kegiatan apa? Lagi bangun syuro. Di mana? Transmigrasi pertama zaman Bung Karno. Di mana? 8 kilo nih dari bandara masuk ke dalam sana. Saya ceramah suruhnya udah miring Bu. Saya ceramah suruhnya udah miring karena tanahnya tanah gambut zaman dulu Bu. Terus ini atapnya udah pating grambleh, udah pada jatuh-jatuh gitu. Saya lihat, pating grambleh itu apa ya? Oh Pak Bude? Iya, iya, iya. Keple-keple. Nggak tahu pating grambleh, keple-keple. Itu sirapnya udah pada kepleh-kepleh ya kan? Duh, Masya Allah. Saya tahu kondisi Bapak Ibu di sini nggak mampu. Tapi rumah Allah nggak boleh terlantar. Ya, sama-sama kita berdoa. Berapapun ibu yang punya rezeki hari ini, sedekah, niatin untuk perbaikin rumah Allah. Allah akan perbaikin kehidupan kita insya Allah. Bu, terkumpulnya nggak berapa, cuman terkumpul 220 sekian ribu lah. Ya kita tahu kondisi masyarakatnya, teh. Tapi saya bilang, ibu bapak bikin proposal, nanti saya bawa ke kota. Proposal belum beredarkan, ketemu dengan beliau. Namanya tadi siapa? Akmaluddin. Masya Allah, sempurnanya agama Bu. Itu doa. Beliau tanya, lagi kegiatan apa mau alimah? Kegiatan bangun surau. Dipanggil bendaharawannya, Pendi, namanya Effendi, gitu deh orang Batak. Pendi, sini kau, gitu deh. Masya Allah Bu, langsung cek Bu. Masya Allah, gitu. Saya lapangin gedung yatim, lagi bangun gedung yatim ketemu lagi beliau. Di mana? Di Kaltim ketemunya. Mu'alimah, ini Mu'alimah di sini namanya rumahnya. Ini rumah Alimah. Iya, Siti Mas Amah Mu'alimah. Mu'alimah, dia manggil kalau orang Medan manggil ustadzah, Mu'alimah gitu Bu, ya. Orang alim tadi ya kan, perubahan. Tapi saya nggak merasa alim sih, cuman berbagi aja. Dikasih oleh Allah satu ayat apa, yuk kita bagi. Karena apa? Karena yang kita bagi, kita harus ngamalin. Kalau kita belum ngamalin bagi ke orang, nah dosa Bu. Itu yang kabura maqtan indallahi antaqulu ma la tafalun. Amat besar murka Allah pada orang yang mengatakan tapi dirinya tidak mengerjakan. Marah Allah Bu. Maka berat jadi pembicara Bu. Yang dibicarakan harus disampaikan duluan, harus mengerjakan duluan.
Kalau enggak Allah marah. Maka kalau ibu nge-share juga begitu. Kira-kira belum sanggup nggak usah di-share dulu deh. Iya, hati-hati tuh. Apalagi kalau nge-share misalnya dalilnya nggak jelas, ibu share, orang ngamalin, ibu dapat dosanya. Makanya hati-hati nge-share ya. Ini dalilnya jelas nggak? Nih, dalilnya jelas nggak? Ini bener nggak nih? Kalau nggak bener jangan. Makanya jangan sembarang nge-share ya. Baik. Terus boleh nanya, Mu'alimah lagi ada kegiatan apa? Lagi bangun gedung yatim. Berapa budgetnya Mu'alimah? Saya sebut namanya, saya sebut jumlahnya. Emang Mu'alimah punya uang berapa? Adalah 30 juta Bapak. Saya bilang adalah 30 juta. Ya udah kekurangannya saya yang selesaiin. Masya Allah, akmaluddin ya. Jadi sempurna ya. Faqadis takmalal iman. Disempurnakan keimanannya. Lewat doa-doa dari ibunya, pengen anaknya menjadi penyempurna, sempurna dalam agama. Jadi sempurna dalam sedekah. Masya Allah Bu, sampai hari ini amal jariah beliau terus mengalir. Begitu. Termasuk ini rumah Ad-Duha nih, Masya Allah. Seorang hamba Allah yang gak usah sebut namanya. Ya, beliau bilang, saya bilang ini kondisi seperti ini. Dia ngomong cerita sama suaminya. Terus besoknya dia ketemu saya, dia bilang apa? Bu Sadah, saya dibilang sama suami saya, bantu Bu Sadah katanya. Hari itu juga ya Bude ya, kita cari rumah Bu. Ke Serdam keliling-keliling, alhamdulillah kita mau beli depan sini nggak terbeli, mau beli sana enggak juga. Qadarullah, takdir Allah. Dapatlah rumah Ad-Duha tuh. Dia kasih kuncinya. Gitu Bu. Ya jadi itulah Ibu, jadi semuanya itu jalannya jalan Allah. Ini karena dia yakin punya harta juga dari Allah, maka harus dikembalikan kepada jalan Allah. Ingat kemarin yang Mbah siapa namanya? Yang di Jogja? Penjual tempe, masih ingat? Iya, Mbak siapa namanya? Lo kok lupa nama aja. Dia modal cuma 20.000. Kalau toh punya keuntungan, hanya keuntungan yang diharapkan 30.000. Dapat berapapun ratusan ribu, dia masukkan ke masjid. Dia ngambil hanya 30.000 keuntungan, 20.000 modal. Selebihnya punya Allah, dibalikin sama Allah. Mbah Jum. Mbah Jum, Masya Allah ya, itu qudwah buat kita. Dia buta, dia hafal Quran. Dia buta, dia piara anak yatim. Dia buta, dia punya tenaga, dia mijit. Ternyata alhamdulillah dengan skillnya banyak menolong orang. Ya Bu ya, jadi keterbatasan secara fisik tidak mengurangi kita untuk berhusnudzon, memanfaatkan potensi yang diberikan Allah untuk ke jalan Allah. Ya, apalagi kita yang lebih sempurna daripada Mbah Jum. Oke, ulangin Ibu. Man ahabba lillah. Ulangin. Man ahabba lillah wa baghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Ya, sama-sama. Jadi dua hadis ya. Hadis pertama tadi adalah tentang permohonan, kalau mohon pada Allah minta surga Firdaus. Sekarang yang kedua, hadis tentang membangun persaudaraan, persahabatan karena Allah. Yuk, sama-sama. Man ahabba lillah. Sama-sama. Wa baghada lillah. Wa a'ta lillah. Wa mana'a lillah. Faqad istakmalal iman. Ulang. Man ahabba lillah wa baghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Faqad istakmalal iman. Jadi mau tahu orang yang sempurna imannya? Jawabannya adalah pertama apa tadi?
Iya. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Iya. Orang yang sempurna imannya itu adalah kalau mencintai ahabba lillah. Saya sama Bude saling mencintai misalnya karena Allah. Kalau nggak ditelepon tuh langsung lemes, Bu. Biar lagi sakit begitu ditelepon langsung jurgigah gitu lah, Bu, ya. Karena yang menelpon siapa? Kekasih, Bu. Ya, saling mencintai karena Allah. Nggak tahu ketemunya dulu di Gang Kepondang. Kami ketemu Bude dulu, saya masih kurus 39 kilo. Ya Mas Arifin tuh masih kecil, umur berapa? 4 tahun kali ya? Iya. 4 tahun gitu ya, masih kecil di Gang Kepondang. Ya, Masya Allah. Sampai hari ini Allah pertautkan hati kita saling mencintai karena Allah ya. Jadi ibu-ibu juga begitu. Bude mencintai ibu, uhibbukum lillah. Ibu juga mencintai Bude, mencintai kita semuanya karena Allah. Ya, jadi man ahabba lillah. Ibu mencintai suami karena Allah. Jadi jangan karena agak emosi, suami cerewet lalu kurang cintanya. Jangan. Makin dia cerewet, ibu makin cinta. Ya, Bu, ya. Makin dia sakit, ibu makin cinta. Karena ini caranya Allah, ya, caranya Allah lagi mempertautkan hati. Man ahabba lillah. Jadi mencintai karena Allah. Wa bughadha, kalau harus marah, marahkanlah karena Allah. Jadi jangan marah karena emosi. Sering-sering kali kita marah karena emosi. Maka yang ada ketika ghadab, maka yang keluar, maaf Bu, ini pintu yang paling disukai oleh setan adalah pintu ghadab, pintu marah. Dia seperti anak kecil menari-nari. Ya, lincah banget Bu. Maka orang marah Bu punya energi lebih daripada orang tidak marah. Betul nggak Bu? Ibu kalau lagi marah jadi kuat. Benar nggak? Jadi kuat, ada energi tambahan. Iya benar, jadi kuat, heran Bu. Beras sekarang jadi kuat. Iya, makan beras sekarang pun jadi kuat Bu. Iya, nyapu pun masalah tenaganya jadi luar biasa. Wah gitu kan. Ibu kalau buka pintu biasa pelan-pelan itu ya, tapi begitu marah, duar gitu. Jadi ada energi khususnya, energi tambahan. Pengalaman ya Bu ya. Ya semuanya kita ada emosi ya. Tapi karena kita sudah belajar, kita tidak boleh marah kecuali marah karena Allah. Kalau ada anaknya nggak sholat, ya harus dimarah. Nggak boleh nggak dimarah. Gitu. Nggak usah terlalu takut sama undang-undang perlindungan anak. Ya, karena undang-undang perlindungan anak kita nggak boleh melototin anak. Anak dipelototin Bu, lalu ngadu ke KPAI, dan masuk penjara emaknya. Masuk penjara ayahnya, ya. Kalau dulu di pesantren, orang tua udah bilang gini, Pak Yai, dalam serahkan putra kulo, monggo dipun ajarin, gitu ya. Pak Yai, saya serahkan anak saya, silakan diajar, mau diapain terserah. Maka Pak Yai kadang-kadang yang bentak, ya nyubit, ya melasa itu biasa. Ya, kalau sekarang itu sudah dilaporkan dan orang tuanya juga nggak terima gitu ya. Kalau dulu dah pasrah bongkoan ke Pak Kiai. Dan dulu kiainya juga amanah ya. Sekarang karena banyak kiai juga ada yang tidak amanah, ada kiai yang tidak amanah. Ya kan? Lalu aduh Masya Allah, naudzubillahi min. Lalu tindak pelakuan pencabulan, naudzubillahi min dalik ya, yaitulah apa? Karena gangguan syaitan. Jadi wa bughadha lillah, marahlah karena Allah. Yang ketiga apa? Wa a'ta lillah. Jadi kalau berilah karena Allah. Ya. Jadi jangan memberi karena sesuatu tadi lin nafsi. Jadi untuk pujian manusia atau untuk kepentingan diri sendiri. Tapi mintalah, berdoa kepada Allah ketika meminta, ya Allah, aku memberi karenamu dan jaga keikhlasan karenamu. Karena biasa udah ikhlas, jaga keikhlasan juga susah. Setan bisik-bisik tuh, loh itu orang nggak tahu loh kalau kamu sedekah. Ya, kamu orang nggak tahu. Rugi dong kalau orang nggak tahu. Bilang, ayo bilang ya. Atau waktu masukan itu agak diangkatin gitu ya. Ya. Kalau 1.000 ditutupin, 5.000 ditutupin, tapi begitu 100, jadi wa'atadillah. Jadi kalau memberi juga memberi karena Allah. Wa mana'alillah, kalau harus menahan juga tahanlah karena Allah. Maka itulah iman yang sempurna. Maka ia telah menyempurnakan keimanannya. Kira-kira bisa nggak kita mencintai karena Allah? Insya Allah. Kira-kira bisa nggak kalau kita harus marah-marah karena Allah?
Insya Allah. Kira-kira bisa nggak kalau kita memberi karena Allah? Insya Allah, ya kan? Yang terakhir, kalau harus menahan karena Allah. Siap ya? Siap, karena kita ingin sempurnakan keimanan kita supaya kita dapat surga Firdaus. Masya Allah. Terima kasih ya Bu ya, janji komitmen kita. Maka nggak ada orang yang marah lalu marahnya keluar kalimat maaf kebun binatang pada keluar. Lalu di absen satu-satu. Ada tuh, ada ya. Karena setan bisikin tuh, maki dia maki Bu, ya kan, jitak dia jitak Bu, tonjok dia tonjok Bu, ya. Maka ada anak yang bunuh ibunya, ada anak yang bunuh ayahnya, ada ayah naudzubillahi min dzalik yang menzinai anak perempuannya, ya. Itu naudzubillahi min dzalik. Dah ya. Yuk lanjut. Jadi 2 hadis ya. Berikutnya hadisnya nggak usah dihafal dulu deh. Nanti nggak mampu otak kita. Ya tapi kalau bisa ngapal alhamdulillah. Berikutnya. Lalu blank. Belum hafal tajwid katanya. Belum lagi ngapal tajwid ya. Enggak kan gini, Bu, kalau Ibu ngapal nggak usah ngebayangin otak kita. Bilang sama Allah yang membuat kita hafal. Ibu ngafal bukan karena kecerdasan kita, bukan. Karena Allah Ibu ngafal tuh. Bilang gini sama Allah, ya Allah, lancarkan lisanku. Ya Allah, kuatkanlah ingatanku. Ya Allah, lisankan fasihku. Gitu mintanya sama Allah. Ya Allah, kuatkanlah daya ingatku dalam menghafal. Iya. Insya Allah Bu, ketika ditekatin Bu, itu 1 halaman bisa Bu 1 hari hafal. Kalau ditekatin. Amin. Amin ya, baik. Sungguh-sungguh. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, dalam berteman kita supaya milih-milih. Ya, al mu'minu ilf ma'luf wala khaira fiman la ya'luf wala yu'laf. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu akrab dan diakrabi orang. Jadi orang mukmin itu hidupnya akrab dengan siapapun. Ketemu langsung akrab. Karena apa yang keluar? Kan kita kemarin udah belajar adab ketika ketemu saudara sesama muslim, mukmin, terus ngucapin apa? Salam. Salam itu damai, rahmat, berkah. Gitu? Jadi orang mukmin itu akrab dan diakrabi. Kalau ada mukmin dia beriman tapi tidak akrab dengan mukmin, itu mukminnya belum sempurna dan tidak diakrabi. Kalau dia datang, jangan dekat-dekat dia, sini aja. Kenapa rupanya? Banyak kali cincong. Misalnya, nggak usah. Jadi Bu ya, jadi orang mukmin itu orangnya akrab dan diakrabi orang. Itu di komplek, aduh kalau ada dia, enak, alhamdulillah Ibu pindah di sini, ya, alhamdulillah seneng gitu. Ntar kalau menjahit, ya misalnya baju saya koyak, boleh dong? Oh boleh. Ya Allah seneng Ibu pindah sini. Ntar kapan-kapan ngaji boleh dong numpang mobilnya, boleh. Akrab diakrabi gitu ya. Lah iya, kita bersyukur kalau orang ada harapan kepada kita. Jangan kehadiran kita, maaf naudzubillahi min dzalik, ya, ada dan tidak adanya nggak dihitung orang, ya Bu ya, ada dan tidak adanya tidak dihitung orang. Wujuduhu ka'adamihi, apa Bu? Wujuduhu ka'adamihi. Ulangin. Wujuduhu ka'adamihi. Mantap haknya Ibu. Wujuduhu ka'adamihi. Ada dan tidak adanya nggak ngaruh. Nggak ngefek, rugi dong, ya kan? Jadi kita harus akrab dan diakrabi. Kehadiran kita ditunggu, dijaga, disenengin gitu ya. Kenapa? Karena akhlak kita, ya. Karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling mulia akhlaknya, sempurna akhlaknya. Ayo masih ingat? Allah akan bangunkan rumah megah di di mana dulu? Surga iya, tapi di mananya surga? Allah akan bangunkan rumah megah, Bu Romlah, di mana? Di mana? Di pinggiran. Menonton saya gini di pinggiran, di tepi. Di tepi sur. Bagi siapa? Orang yang baik akhlaknya. Bukan, sayang itu terakhir. Orang yang meninggalkan
Perdebatan. Jidal. Ya, jadi Allah akan bangunkan rumah megah di tepi surga. Bagi siapa? Mereka yang meninggalkan jidal. Maka nggak usah berdebat. Walaupun ibu benar, nggak usah debat deh. Ya. Apalagi saya bilang sama cucu berdebat, kalah ibu. Sehingga ibu di share video ada anak-anak yang sama-sama berdebat tapi ada kan di video itu, lucu banget ya. Jadi jidal, perdebatan. Yang kedua apa bu? Allah bangunkan rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi canda pun nggak boleh dusta. Iya. Yang ketiga, ini yang terakhir. Allah akan bangunkan rumah megah di surga yang tertinggi. Surga apa tadi? Firdaus. Bagi siapa? Orang yang paling mulia akhlaknya. Masya Allah. Jadi kita sedang berlomba-lomba memuliakan akhlak kita. Ya. Jadi orang mukmin itu akrab dan diakrabi. Jadi hangat gitu ya, humble orangnya. Ya kalau lihat kayaknya Pak Anies gitu humble gitu ya, hangat. Di balik itu ada maksud. Ya kan nggak apa-apa. Kita promosikan orang yang baik kan. Yang baik harus dipromosikan. Iya jangan takut bu. Iya. Dia baik, pidatonya baik, tutur katanya baik. Duh masya Allah, langkahnya baik, ya kan kinerjanya baik. Kalau dia baik, ngapain kita cari yang nggak baik kan gitu. Seorang mukmin itu akrab dan diakrabi. Maka begitu datang di mana-mana rame. Lewat aja masya Allah. Pas lagi jalan kaki, ada orang pakai sarungan nyetir mau beli bukaan puasa. Turun dari mobil, nepi mobilnya, Pak Anies saya foto dulu. Ada Pak Anies foto dulu, masya Allah. Gitu ya bu ya. Walaupun dia nggak kenal, ya. Walaupun dia nggak kenal. Baik. Kemudian yang kedua apa? Maka wala khaira fi man la ya'luf wala yu'laf. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak akrab dan tidak mau diakrabi orang. Ada orang yang mau diakrabin orang. Hidup kayaknya untuk sendiri doang. Iya, hidup untuk sendiri. Enggak bu. Hidup itu makanya ayat yang saya baca tadi surah apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Ini ayat udah familiar banget. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surah apa tuh? Surah apa? Al-Hujurat. Ayat berapa? Ya ayuhan nas, ayat 13, masya Allah. Terima kasih Bu Sri, masya Allah. Tambah cerah wajahnya. Begitu membacakan ayat. Ya surah Al-Hujurat. Ayat berapa tadi? 13. Ya ayuhan nas sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku ciptakan kamu dari apa? Zakar laki-laki, wa unsa dan perempuan. Lalu aku jadikan kamu waja'alnakum, aku jadikan kamu syu'ub berbangsa-bangsa, wa qabail dan berkobilah-kobilah. Tujuannya apa? Li ta'arafu. Untuk saling mengenal. Nah kalau nggak gaul gimana mau kenal ya nggak? Gaul. Jadi orang Islam tuh gaul gitu loh bu. Gaul bu. Jadi orang Islam jadi jangan kuper. Gaul. Ya sama siapa sudah akrab nih. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Oh ini lagi takziah ketemu ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah senang ketemu ibu gitu. Jadi jangan di tempat takziah aja langsung digamit teman kita. Sini. Jangan ya. Jadi orang Islam itu akrab dan diakrabi. Jadi bukanlah dia seorang mukmin manakala dia tidak akrab dan tidak mau diakrabin orang. Jadi hidupnya sendiri, nggak boleh. Jadi hidup itu harus bergaul. Nih ya. Dalam pergaulan kita harus menjaga tadi. Kalau memberi karena Allah, marah karena Allah, mencintai karena Allah, menahan juga karena Allah. Itu etika dalam pergaulan, ya. Baik, sekarang hadis berikutnya. Inna haulal arsh, ya. Manabirum min nur. Jadi nanti di arsy ada orang yang bercahaya. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita nih. Amin. Ya. Alaiha qaumun libasuhum nur. Masya Allah. Wa wujuhuhum nur. Masya Allah. Laisu bi anbiya'i wala syuhada.
yaghbituhum nabiyyuhum wasyuhada. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana al-mutahabbuna fillah wa mutajalisun fillah wal mutazawiruna fillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di seputar arsy. Ya Allah, Bu, kalau sudah arsy Ibu nggak kebayang indahnya, karena itu singgasananya Allah. Jadi ketika ditanya aina Allah, alal arsy istawa, Allah di atas arsy. Jadi Allah di arsy. Ibu nggak usah ngebayangin kayak mana arsy-nya Allah. Ibu ngelihat gedung-gedung yang megah, ya Allah, cantiknya. Lihat kuda-kuda, patung kuda di depan situ. Ya, dalam-dalamnya harganya udah emberan, Bu. 3 miliar, laris manis Tanjung Kimpul. Ada teman saya mau beli di situ kagak dapat, Bu. Iya, 3 miliaran. Itu baru dunia. Lihatnya udah indah banget. Ya, Bu, ya Allah. Masya Allah. Orang beriman maka jangan pernah kecewa ketika di dunia tidak didapati apa yang diinginkan. Ya, karena Allah akan berikan, sempurnakan kebaikannya. Satu, rahmat Allah diturunkan ke dunia untuk kepuasan kita, dibagi untuk miliaran manusia, yang 99 rahmatnya Allah ditunggu oleh Allah untuk kehidupan kita di akhirat. Masya Allah, ya, kesana orientasi kita. Sesungguhnya di seputar arsy ada mimbar-mimbar dari cahaya. Ada mimbar nggak di sini? Ah ya, nggak ada ya. Ada mimbar-mimbar terbuat dari apa? Cahaya. Di atasnya ada orang-orang yang pakaiannya cahaya. Masya Allah, Bu, pakaiannya cahaya. Saya ada manik-manik sikit ya, kadang-kadang tak tengok-tengok nih. Ada kilat-kilat sih. Ya, kadang-kadang baju tuh udah di itu masih ditambah payet-payet, kan jilbab Ibu ditambah payet-payet, Masya Allah, kan jadi indah. Ya, ini dari cahaya, Bu, pakaiannya dari cahaya, mimbar dari cahaya, pakaian dari cahaya. Wajah mereka adalah cahaya, Bu, di atas bling-bling. Ya Allah, Syahrini kalah, Bu. Ya, pakai dempul lelet, pakai ini, ya Allah, pakai sekarang ada yang badannya putih pengen badannya hitam pengen putih, bisa suntik. Iya, bisa suntik ya, Bu, ya. Bisa suntik, berubah kulitnya. Giginya kuning, sekarang bisa putih. Masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah, Bu. Nanti nih. Jadi mimbarnya cahaya, pakainya cahaya, wajah mereka adalah cahaya. Mereka bukan para nabi, dan juga mereka bukan pula syuhada, bukan orang yang mati syahid. Mereka bukan nabi, bukan syuhada. Bahkan mereka membuat iri para nabi dan para syuhada. Nabi pada iri sama dia. Syuhada orang yang mati syahid pada iri sama dia. Jangan-jangan kita tuh. Amin. Masya Allah, ya. Yuk kita lihat nih. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami tentang mereka yang mimbarnya cahaya, wajahnya cahaya, pakaiannya cahaya. Jelaskan kepada kami. Sahabat pada bilang begitu. Siapa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Apa tadi? Hadisnya apa tadi? Ahabba lillah, ya. Duduk-duduk bersama karena Allah. Kita duduk-duduk bersama kan di sini? Duduk-duduk bersama karena duduk-duduk bersama karena Allah. Jadi kita datang ke sini duduk bareng begini karena Allah. Membaca ayat Quran walaupun bolak-balik disalahin sama Bude, ya rapopo. Padahal ngaji di rumah rasanya waduh wis paling fasih lah. Kalau ngaji sendiri lancar. Nggak ada yang dengar. Saya ngelihat Bu di WA nih, kan ada grup nih. Ada grup nih, saya pantau mereka kan hatmil Quran ya, satu hari one day one juz. Saya lihat misalnya juz 20 kholas. Wah, mantap nih. Coba aja ngaji di depan Bude. Salah melulu ya. Mungkin baru 1 lembar ya kan. Baru a'udzubillah udah salah ya. Baru A udah salah, Bu.
Baik, iya. Tapi ya Bu, ibu-ibu tuh alhamdulillah. Masya Allah. Cinta belah, alhamdulillah. Karena Allah. Ah iya, cinta karena Allah, alhamdulillah ya. Mana saya Bu? Siva itu bilang, Mah, kan dibimbas dia. Jadi kalau ngaji tuh Mah, perasaan kita nah udah bener Mah. Tapi begitu sama ustazah, baru duduk tuh, baru A, udah salah Mah. Baru A, udah salah. Masya Allah, baru A, ada salah. Itu ustazah itu nekenin banget. Kalau I itu mesti bibirnya mundur, mesti senyum. Kalau ngaji I itu mesti senyum. Bismillah. Nah, jadi kalau itu mesti senyum Bu. Jadi kalau belum senyum belum bener. Asal I mesti senyum. Senyum. Masya Allah. Kan ini kalam Allah. Ngaji nggak boleh marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kalau tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ya Bu ya. Ya. Saya ingat kalau orang Madura bisa tahlil tuh Bu. La ilaha illallah. Lalu harusnya kan disebut Allah Allah. Tapi kan orang Madura di apa? Di aleh. Serius Bu. Karena saya dulu tahu persis ya, kalau ada tawajuh, ada tahlil kan saya ada di situ. Jadi dulu juga belum kenal sunnah ya, alhamdulillah karena udah kenal sunnah. Ya tadi la ilaha illallah, kan harusnya Allah Allah gitu kan. Tapi nah aleh gitu ya. Kan sambil ngidangin makanan, semuanya pindah-pindah. Ya Rasulullah gitu. Aleh gitu. Allah. Astagfirullah, itu jadi candaan malah ya. Nah itu agak keliru ya. Baik. Sampai mana tadi? Cintai karena. Iya, mereka duduk-duduk. Mereka saling mencintai karena Allah. Duduk-duduk bersama karena dan saling mengunjungi karena Allah. Jadi saling mengunjungi karena Allah. Jadi kalau berkunjung karena Allah. Ya saling berkunjung lah Bu. Di komplek ada itu. Pak ada waktu senggang. Pengen silaturahim kemana gitu. Punya temen ya bel dulu. Di rumah enggak. Katanya, aku nih ada bikin ini apa gitu ya. Boleh aku ke rumah? Nggak usah deh, aku lagi capek. Ya udah anterin aja apa yang mau dikasih. Gitu. Tapi aku nggak ada ini. GoFood. Jadi diantar pakai gosen ya kan, pakai GoFood. Jadi luar biasa. Jadi sekarang untuk membangun kunjung mengunjungi ini tidak, andai kata tidak bisa langsung, bisa by phone, bisa WA, ya kan, bisa miss call, bisa pakai apa? Video call, yaitu juga salah satu bentuk silaturahim atau saling ukhuwah, membangun ukhuwah. Oke, terakhir. Nanti hadis yang ini panjang banget nanti ya. Ini terakhir. Ini kan kecepatan 5 menit ya Bude. 5 menit atau 15 menit? Iya, 5 menit ya. Baik. Beliau juga bersabda, Haqqat muhabbati lilladina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lilladina yatanasaruna min ajli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintaku telah tetap bagi orang-orang yang saling mengunjungi. Jadi orang-orang yang saling mengunjungi dicintai Rasulullah sallallahu alaihi. Udah deh kalau udah dapat cintanya Rasul pasti dapat syafaatnya. Di mana kelak ditunggu Nabi? Ayo. Saling berkait ngaji nih Bu. Di mana ditunggu Nabi kita? Di Telaga Haud. Telaga Haud itu diisi air, airnya dari mana? Dari Telaga Kausar ya. Luasnya Telaga Haud seluas mana? Sebulan perjalanan. Tepiannya seluas mana? Sebulan perjalanan. Manisnya Telaga Haud? Lebih manis daripada madu. Putihnya melebihi susu. Wanginya melebihi minyak kasturi, ya kan? Masya Allah. Dan kita akan diberi minum sama beliau. Gelas-gelasnya sebanyak apa? Bintang-bintang di langit. Lalu kita diberi minum sama beliau. Dalam antrian itu, maka yang sudah diberi minum sama beliau tidak akan haus sampai kita masuk
surga. Masya Allah ya, dapat kita insya Allah. Ya, makanya hidup sesuai tuntunan Rasul. Nggak usah bikin aturan sendiri, ikut aturan Rasul, ikut aturan Allah. Jangan bikin-bikin sendiri. Kita tinggal melaksanakan kok, sami'na wa ata'na, dengar taat gitu ya. Cintaku telah tetap bagi orang-orang yang saling mengunjungi. Jadi Rasul mengajarkan pada kita saling mengunjungi. Jadi mengunjungi juga karena aku, karena perintahnya Rasulullah untuk membangun silaturahim, untuk membangun ukhuwah. Dan cintaku juga tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Jadi kalau ibu harus bela karena Allah, bela karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belalah orang-orang yang tidak berdaya. Ya, tolonglah orang-orang yang tidak berdaya. Ibu, ini ada hadis yang menarik banget, tapi to be continue. Kita akan coba pada kesempatan yang akan datang, karena sudah pukul 5. Ada pertanyaan? Tidak ada? Udah. Kalau gitu closingnya baca hadisnya. Ada pertanyaan? Oh, udah. Cukup. Kalau nggak ada, kita baca hadisnya. Ya. Ya, 2 hadis ya. Ya. Hadis yang pertama, kalau meminta, mintalah surga Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Fa'innahu awsatul jannah. Wa a'lal jannah. Arahu fawqahu arsyur rahman. Lanjut. Tafajjaru anharul jannah. Oke, sekarang hadis yang kedua. Tafajaru, nama tafajarul, tafajaru. Tafajjaru, nggak pakai L. Tafajjaru. Tafajjaru anharul jannah. Tafajjaru, nggak tafajjarul, tapi tafajjaru. Iya. Tafajjaru anharul jannah. Hadis kedua. Iya. Man ahabba. Oke? Man ahabba. Sama-sama. Man ahabba lillah wa baghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Suara saya tinggi, kalau rendah hilang saya, Bu. Saya ngos-ngosan. Kalau selawat sama Bude nggak sampai, Bu, katanya. Baik, ulangin sekali lagi hadis terakhir. Man ahabba lillah. Terus Wa baghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu jamaah majelis taklim Raudatul Jannah sudah hafal, bilang sama Rasulullah, ya Rasul, aku sudah hafal 2 hadismu ya. 2 hadismu sudah kami hafal, alhamdulillah. Nah, setelah hafal tinggal implementasi, ya kan? Baik Ibu, sampai di sini dulu jumpa kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga Allah anugerahkan kita keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan kedudukan kita di sini seperti dijanjikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di surga ada orang-orang yang mimbarnya cahaya, pakaiannya cahaya, wajahnya cahaya. Yaitu untuk siapa? Mereka bukan para nabi, mereka juga bukan orang yang mati syahid, tapi mereka yang orang saling mencintai karena Allah dan duduk bersama karena Allah. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Ya, kita tutup ya. Dengan apa? Istighfar. Kafarot. Kafarot artinya apa? Kafarot artinya apa? Kafarot artinya apa? Menghapus ya. Majelis artinya apa? Tempat duduk. Ya majelis tempat duduk. Ya jalasa ya jelisu ijlis, ya kan? Duduk, ya kan? Duduk. Jadi majelis itu saya ulangin. Majelis itu tidak hanya majelis taklim yang ditutup dengan kafaratul majelis. Ibu ketemu nih misalnya jalan nih di gang nih ketemu ngobrol, kemana? Dan ngobrol-ngobrol 3 orang. Dah mau pisah bu, tutup kafaratul majelis bu. Iya. Kirain kita cuma majelis taklim, enggak. Setiap perjumpaan ibu berkelompok berapa orang ngobrol kafarah majelis supaya kalau ada kekurangan Allah hapus. Gitu. Sebelum berpisah Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Iya. Iya, di arisan juga. Di arisan pokoknya setiap perkumpulan. Ya kalau di warung, ya kalau kita ngobrol tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Cece sini Ce, ikutan gabung. Apa tuh? Hanya ya, siapa tahu dengan itu dia jadi tertarik ya dengarkan dakwah kita. Masya Allah Bu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka gitu ya. Ya baik, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.